Hai semuanya, nah kali ini ada saya Heru dari His Travel Indonesia dan rekan saya Chef Tri. Halo Man. Oke, Chef Tri adalah salah satu chef dari Four Seasons Hotel Jakarta. Nah, kali ini Chef, kita mau kasih tahu ke moms dan kalian semuanya, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk memasak besok di acara Yes Chef Virtual Cooking Experience. Bener ya? Nah, ini mau kenalin bahan-bahan ya. Oke. Serai, cabai merah besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit powder, kemiri, ebi, sama ini bahan untuk kaldunya yaitu kulit lobster. Ini minyak cabai, daun jeruk, lengkuas, kemangi, tomat merah, cabai rawit sama cabai besar. Nah, itu tadi, Moms, ya bahan-bahan sudah dikenali sama Chef Tri. Itu adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan besok di hari Sabtu untuk memasak lobster laksa, di mana makanan ini adalah salah satu signature dish dari Four Seasons Hotel Jakarta ya, Chef? Betul. Benar banget. Nah, Moms, tadi Chef Tri sudah kasih tahu dan jelasin bahan-bahan ini yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat racikan kaldu lezat untuk acara Yes Chef Virtual Cooking Experience besok di hari Sabtu ya, Chef? Betul. Oke, jadi di sini bahan-bahannya sudah Moms semua simak dan mungkin sudah disiapkan. Nanti di sini Chef Tri akan langsung mulai action untuk membuat kaldu yang lezat ini. Ya. Chef, silakan dibuat kaldunya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memperkenalkan bahan-bahan bumbu laksa. Yang pertama mengenai lemongrass atau serai. Ini cabai rawit. Di sini cabai merah. Ada bawang putih. Ada bawang merah. Kunyit powder, boleh pakai yang fresh. Di sini ada jahe, ada ebi, sama kemiri. Nah, untuk selanjutnya, ini bahan-bahan ini kita akan blender satu persatu atau bisa dicampur, cuma nggak semua bisa dicampur. Ya, yang pertama yang bisa dicampur bawang putih sama bawang merah boleh dicampur, cabai rawit sama cabai besar boleh dicampur. Terus yang lain itu dipisah. Ya. Juga saya akan memperkenalkan bahan yang untuk kaldunya atau bahannya itu kulit lobster, tomat, cabai rawit sama cabai merah, daun kemangi, ada lengkuas, ada daun jeruk, sama ada minyak cabai. Kita step pertama, kalau kita blender hasilnya akan begini ya Mam, hasilnya akan begini. Jadi nanti kita proses awal masaknya akan saya mulai. Oke Mam, kita akan proses awal untuk bikin laksa paste atau bumbu laksa. Yang pertama saya ambil pan, kita panasin. Ini kita benar-benar minyak, pannya harus panas dulu. Habis itu kita tuang minyaknya sekitar 200 sampai 300 gram. Ya, ya Mak. Di sini kita nyuntik pertama itu kita tunggu beberapa menit ya. Nyuntik pertama itu bawang putih sama bawang merah ya, nyuntik pertama biar panas dulu kan, soalnya kalau nggak panas nanti hasilnya akan begitu nggak terasa laksanya. Sebentar, panasin sebentar. Awalnya kita garlic dulu ya, sama bawang merah dulu. Ini kita masak sampai aromanya biar keluar dulu ya.
Jadi kalau istilahnya mau sedikit biar ciri khasnya agak gampang diambil, itu harus sedikit brown color atau kecoklatan sedikit. Ya. Soalnya di sini kita harus sedikit makan waktu, soalnya kita akan benar-benar biar kaldunya atau kuahnya itu benar-benar terasa laksa banget. Nanti bisa dicoba teman. Terus selanjutnya kita kalau udah keluar aroma garlic sama bawang merahnya, itu kita masukin ebi ya. Kenapa dimasukin ebi? Karena dia sedikit base untuk aroma laksanya itu dari sini, jadi kita harus benar-benar matang ya. Sama kemiri juga, Kalau kurang minyak kita tambahin sedikit, biar sedikit kita saute lebih merata. Sama habis itu kita jahe. Setelah jahe, serai. Terus kita tambahkan minyak lagi nih. Kalau memang masih agak terlalu keras atau menggumpal, jadi ini biar dia bahan-bahannya pada rata melumer atau mencair. Kita saute sampai rata, sampai aroma tingkat kematangannya sama itu baunya terasa. Habis itu terakhir kita kasih cabai rawit, sama cabai merah, cabai besar. Sama turmeric, jadi buat warna dia. Kenapa saya turmericnya terakhir biar nggak pahit gitu. Kita tambahin lagi minyaknya biar terasa ini lagi. Terus kita tambahkan minyak cabai sedikit ya, biar dia punya color, atau nanti pas bikin kaldunya juga kita campurkan juga sedikit. Ini kalau tingkat kematangannya dia aromanya akan keluar, jadi kita harus benar-benar sedikit makan waktu atau agak lama, jadi biar semua rata, semua matang. Jadi pas kita bikin kaldunya benar-benar kayak kita benar-benar kaldu laksanya itu kuat, jadi
flavornya kuat atau rasanya kuat. Hasilnya akan begini nanti. Habis itu kita untuk sotean atau kita pertama mengenai kita angkat dulu, terus kita ambil pan, jadi kita panaskan dulu untuk mengikuti bahan-bahannya nanti. Jadi biar ini kita waktu pertama sambil kita nunggu panasnya pan, kita bisa motong bahannya. Kayak tomat kita belah jadi 4 bagian. Terus cabai kita geprek aja ya, biar ya aroma spicy-nya atau pedasnya itu terasa. Sama cabai rawitnya juga. Untuk lengkuasnya kita potong slice saja, nggak apa. Nah ini kan udah panas nih, kita masukkan. Daun jeruknya jangan lupa. Kita sote. Kita sote ya, biar rata dulu. Habis itu kita masukkan white cabbage. Mungkin nggak kita bikin hanya separuh aja, soalnya apa, ini kita kan minim potnya, kita 7 liter air, jadi kita pakai separuh aja dari bumbu laksanya. Jadi ini sampai rata dulu, sampai istilah tomatnya itu biar layu dulu, jadi dia benar-benar rasa asamnya atau rasa pedasnya dari cabai itu keluar dulu. Juga di sini untuk kulit lobsternya mungkin kita open ya, cuma ini saya bumbunya saya ratain dulu biar untuk awal pertama untuk bikin telur atau kaldu. Kita masukin di sini dengan air yang mendidih, jadi kita di sini kita ada kulit lobsternya. Kulit lobsternya kita akan panggang. Kalau emang nggak bisa di rumah nggak ada panggat, kita bisa direbus. Habis direbus kasih jahe sedikit biar aromanya atau lendirnya si lobster itu nggak terasa di kulitnya. Jadi kita rebus sampai dia warnanya kemerahan. Habis itu kita sote.
kita saute. Cuma di sini saya akan memantekan untuk di oven, jadi kurang lebih sekitar 30 menit. Itu lihat kondisi kulit lobsternya itu besar atau kecil. Kalau besar itu memakan waktu yang lama. Soalnya kalau kita pas bikin kaldunya dengan kulit yang kurang matang itu terasa lendir atau segala macam, nanti bikin nggak enak di kaldunya. Jadi di sini saya coba saya akan panggang di sini. Mungkin kita membutuhkan waktu sekitar di sini 20 menit. Untuk di rumah kalau emang nggak bisa pakai kulit lobster nggak masalah, kita pakai kulit udang nggak apa-apa ya, kita bisa. Jadi biar aromanya itu, kalau kita kan intinya kalau lobster itu kan related dengan seafood, itu nggak apa-apa, kita pakai kulit udang nggak apa-apa. Nanti hasilnya akan begini kalau kita oven. Jadi nanti kalau pakai udang nggak apa-apa, kita pakai udang nggak apa-apa. Lebih bagus juga ada kepalanya, itu lebih bagus, akan terasa kaldu untuk si laksa kuahnya. Ya, kita masukin. Ini mungkin kita bikin simmer aja, sama jangan lupa daun kemanginya kita juga masukin. Soalnya ini daun kemangi untuk aroma rasa ciri khasnya laksa Indonesia. Ini perpaduan laksa Indonesia dengan Asia. Jadi kita simmer kurang lebih, kalau itu 30 menit biar terasa kaldu udangnya atau lobsternya itu 30 menit minimal. Lebih baiknya itu 1 jam, itu dengan api yang kecil. Habis itu baru dia akan jadi sebuah kaldu yang lezat dan enak. Pastikan masih stay tune terus di sini di Yes Chef Virtual Cooking Experience. Ini kayaknya sudah nggak sabar lagi nih ya. Saya akan mengundang chefnya. Kan saya mau kembali dulu chefnya. Oke, jadi kayaknya lagi pada nggak sabar nih semuanya buat masak. Langsung aja saya mau panggil chef yang akan menemani kita semua di kelas Yes Chef Virtual Cooking Experience. Langsung aja kita panggil Chef Tri. Nah, selamat pagi semuanya, Mam. Selamat pagi, sampai ketemu lagi. Ini saya, nama saya Tri. Saya akan memandu gimana cara memasak lobster laksa ala Position Hotel Jakarta. Ya, jadi cooking class semuanya, ini adalah Chef Tri dari Four Seasons Hotel Jakarta. Chef, gimana kabarnya hari ini, Chef? Baik sekali ya. Sudah ready ya? Nah, cooking class semuanya, kita lihat nih Chef sudah menggunakan sarung tangan. Jadi kita akan menghimbau kembali buat cooking class semuanya. Kita sudah mengikuti anjuran pemerintah ya untuk melakukan protokol kesehatan juga. Jadi buat cooking class semuanya, untuk kondisi saat ini harus stay safe dan yang pastinya ready buat kita masak. Benar ya, Chef? Ya. Sebelum kita mulai masak, Heru mau tanya lagi nih, Chef. Chef Tri kan sudah lama banget nih ya di Four Seasons ya. Kira-kira sebelum kita kasih tahu nih cara-cara masak laksa, Chef Tri boleh cerita nggak sih sudah berapa menu yang Chef Tri buat untuk Four Seasons Hotel Jakarta? Kalau untuk menunya mungkin udah ratusan kali ya. Wow. Jadi udah ratusan. Soalnya kita setiap 3 bulan sekali pasti kita akan create atau
menu yang kita jual. Oke, jadi kalau jiwa chef Iya. profesional memang beda cooking map. Pokoknya skill untuk menciptakan menu baru pas selalu ada ya. Iya. Berarti kita langsung aja yuk, Chef, kenalan. Mungkin Chef Pri bisa langsung dijelaskan cooking map semuanya. Bahan-bahan apa saja yang kita gunakan? Ini untuk bahan kondimennya di dalam ya, untuk lobster laksanya. Ini ada udon, ada tomato cherry, straw mushroom atau jamur merah. Oke. Ya. Terus ini nanti buat seasoningnya kaldunya. Jadi coconut atau santan. Ya. Jadi sebenarnya dari kelapa ya, Chef? Iya betul. Oke. Ya. Terus di sini ada seasoning, di sini ada oyster sauce, ada fish sauce, sama lada, sama chili oil. Ya. Nanti kita fleksibel dalam arti kalau taste-nya kurang pedas apa tinggal nambahin. Ya. Terus di sini juga ada untuk kondimennya. Jadi supaya makannya biar terasa lebih nikmat, ini ada lime. Terus di sini ada sambal ebi, ya. Basicnya itu dari ebi, bawang putih, bawang merah, sama cabai merah, sama seasoning juga. Terus di sini ada pangsit ya, pangsit goreng. Oke. Dan ini untuk garnisnya nanti. Oke. Ya. Jadi ukrimat semuanya ini adalah bahan yang kita gunakan untuk nanti garnish ya. Iya betul. Oke. Dan mungkin kalau ini tadi dari sambal ebi itu bisa disesuaikan tingkat kepedasannya. Iya betul. Iya. Betul. Terus pertama kita akan mulai marinasinya atau bumbuin lobsternya. Soalnya ini ya, jadi kita sambil menunggu waktu kurang lebih 30 menit ya, saya akan melanjutkan langkah selanjutnya untuk terus meracik menu lobster laksa ini ya, Chef ya. Oke. kita manasin pan ya. Ini kurang lebih 2-3 menit untuk ngesir lobsternya nanti yang kita marinate supaya untuk color sama taste-nya ya. Kalau sama taste-nya biar dia dapat. Nah ini kita kalau pakai udang juga nggak masalah, udang atau mau ayam nggak masalah. Oke. Kita ini biar rasanya biar dapat, jadi prosesnya kita harus ada marination yang step pertama tadi. Oke, Dok. Jadi tadi saya sudah jelaskan kalau seandainya bahan utamanya lobster tidak ada, itu bisa di-replace dengan udang atau ayam ya, sesuai dengan keinginan ya, Chef. Dan proses marinasinya itu jangan lupa, karena itu yang step pertama yang harus kita lakukan agar mendapatkan rasa yang sangat lezat sekali ya, Chef. Betul. Oke, lanjut, Chef. Sudah cukup, Chef ya. Mungkin di rumah juga cookingnya sudah merasakan wangi-wangi yang sudah menggugah selera ya. Karena sebentar lagi akan menuju waktu malam. Jadi kalau sudah matang tepat banget cookingnya semua di rumah bisa langsung menjadi salah satu teman untuk makan siang ya, Chef. Ya. Nah, itu tadi udah dikasih sama chefnya. Untuk yang ini adalah lobsternya kurang lebih 800 gram. Tingkat kematangan tergantung dengan bentuk lobsternya. Jadi perlu diperhatikan jangan sampai salah untuk memberikan waktu melakukan marinasinya ya, Chef. Ya betul. Ya. Dan ini nanti saya open. Ini udah cukup. Ya. Untuk step kedua, kita sambil menunggu kematangan dari si lobster, kita marinate kaldunya. Oke. Ya. Sekarang kita marinate kaldunya. Maaf, saya sepatu.
Ini adalah wujud dari bentuk yang akan kita campur kali ya, Chef. Ya, betul. Ini di sini wanginya pokoknya semuanya, mungkin bisa dilihat asapnya dengan titik gigi yang cukup. Wah, ini kayaknya sudah siap banget ya, Chef. Ya. Menyiapkan untuk kaldunya ya. Ini kaldunya kita siapin, kita panasin dulu. Ya. Kita panasin dulu. Oke, Chef, sambil kita panasin, mungkin bisa bantu dijawab ya, Chef ya. Ada Cooking Mate yang nanya. Tadi pada saat kita melakukan marinasi, mengoleskan bumbu, boleh di-share nggak ke Cooking Mate? Itu bumbunya apa aja sih, Chef? Bumbunya warnanya kuning-kuning. Bumbunya ya. itu ada bawang merah, bawang putih, terus ada kunyit atau kunyit powder, terus sama kemiri. Jadi dibikin sama kemarin yang laksa paste-nya itu dicampur. Nah, tuh ya. Jadi biar dia lebih lengket atau lebih terasa. Itu sudah dikasih tahu. Ayo kita lanjut nih proses tadi ininya. Kita strain dulu atau saring untuk si kaldunya. Ya, silakan dilanjutkan untuk prosesnya kembali. Karena kita masih di sini masih terus akan meracik untuk sampai nanti di tahap terakhir untuk platingnya. Jadi di sini ya buat cooking dan semuanya, silakan mungkin nanti bisa drop pertanyaan di kolom chat buat cooking dan semuanya pengen tanya-tanya untuk resep apa saja sih yang kita gunakan untuk masak lobster ini ya, Chef ya. Tapi ini masih dalam proses untuk memanaskan kembali. Ya, nah ini ada bumbu apa yang mau dimasukkan pertama? Ini lobster dulu. Oke. Oke, ini kurang lebih berapa menit Chef untuk menyampurkan semua bahan-bahan yang tadi? Ini kurang lebih sekitar 4 sampai 5, cuma tergantung kuantiti atau besar kecilnya tempatnya. Oke. Sama apinya. Kalau dia apinya besar itu lebih cepat. Oke. Ya. Ini terus ada saya maju dulu nih Chef. Nah ini kurang lebih seperti ini bentuknya yang sudah dicampur dari beberapa bahan ya Chef ya. Oke. Jadi yang terakhir kita masukkan santan. Jadi santan ini posisi kita harus mendidih dulu kaldunya. Habis itu kita berikan dulu atau dihentikan dulu. Soalnya kalau kita posisi mendidih, santan masuk, dia akan pecah. Oke. Akan pecah dia. Tuh, jadi cooking mate sebuah tips harus dipastikan ini mendidih dulu karena kalau langsung dicampur dengan coconut powdernya atau santan tadi ya Chef ya, itu akan menghasilkan tekstur tidak baik atau pecah. Betul. Jadi nih, Chefnya ini kayak sudah mau mendidih ya Chef. Kita tes dulu. Boleh. Wow, besar sekali. Ini aromanya juga di sini sudah tercium sekali nih Chef ya. Heru yakin banget buat cooking mate di rumah nih pasti udah nggak sabar banget nih juga menciptakan aroma yang seperti ini ya. Nah ini proses mencampurkan powdernya yaitu santan ya, coconut powder atau santan. Jadi aduk merata ya Chef. Ya betul. Sampai dia merata, jangan sampai ada butir-butir atau gumpalan-gumpalan ya. Jadi cek lagi nih Mam, cooking mate semua di rumah, pastikan santannya tidak boleh pecah, jadi harus benar-benar matang, jadi tidak ada gumpalan atau butiran yang tersisa di dalam kuahnya ini ya. Kalau ini saya bikin nggak begitu matas atau jimat ya. Jadi ini agak light, ya. Ini agak light.
sambal kayak gitu. Tapi kalau mau lebih kental lagi, tinggal nambahin santannya tadi aja. Istilahnya ditambahin ekstra santan juga apa. Oke, jadi tergantung juga sama selera ya saya. Kalau pengen yang terlalu kental, mau semuanya cooking mat, nah itu bisa ditambahkan lagi untuk santannya. Habis rata, baru kita didihkan lagi. Soalnya dia tingkat santannya kan dia dingin, jadi harus benar-benar dia masuk biar nyatu sama kaldunya. Jadi harus kita didih. Habis itu kita mati. Jangan sampai kelamaan posisinya mendidih, Mas. Soalnya nanti akan langsung pecah dia. Nah, sekian 5 menit atau lebih pasti akan pecah. Tuh, ya, jadi setelah selesai dididihkan kembali, pokoknya dikontrol jangan sampai pecah cookingnya semuanya ya. Oke. Nah, step kedua kita akan mencampurkan kondimen yang sudah disediakan di sini ya, kondimen semuanya. Tadi kondimennya ada ini jamur merah, ada tomat cherry, kemudian juga ada udon di sini, dan ini ada minyak cabai. Jadi kita akan proses untuk menyampurkan ini ya, saya. Betul. Dan sambil menunggu matang nih cooking mat semuanya. Oke. Ya. Gimana cooking mat? Sejauh ini proses untuk memasak lobster laksa gimana? Seru kan? Seru ya, Chef? Iya, seru. Ya. Di rumah pasti seru juga nih, Chef. Apalagi banyak yang lagi nonton atau menghabiskan weekend, coba menu baru. Ini kapan lagi loh Hotel Bintang 5 memberikan menu rahasianya menjadi salah satu signature dish ya buat semuanya. Itu lobster laksa hanya di kelas ya, Chef Ketua Cooking Experience bersama kita di sini. Oke? Kita tunggu dulu mendidih airnya. Nah, kita kan tadi udah ya, ini apa lagi nih, Chef, yang mau kita lakukan nih setelah tadi sudah kita lakukan proses penyampuran kaldu, terus menunggu marinasinya. Nah, kali ini untuk ngeblas kondimen ini tadi ya. Iya, betul, kondimennya tadi. Untuk di dalamnya. Ya, nih, jadi apa lagi? Ini akan kita masukkan ke dalam bahan-bahannya nih. Ya. Apakah di rumah sudah siap? Nanti bisa kita masukkan dan kita olah juga ini udon ya. Terus ini jamurnya, ini tomat cherry-nya. Oke, Chef. Gimana, Bang? Udah dicobain dulu untuk kaldunya? Ya. Tuh, kata Chef udah dicobain belum kaldunya, Mams, di rumah atau cooking mat? Gimana? Kira-kira rasanya delicious nggak sih? Oke, kita pastikan sih kayaknya di rumah ini udah pada jago-jago semua ya, Bima sama Mam semua di rumah. Jadi pasti rasanya Chef enak banget, Chef. Gak kalah enak sama rasa kita di sini ya, Chef. Iya. Oke, lanjut, Chef. Kita akan blans dulu. Tapi posisinya harus mendidih ya, Bang. Soalnya kalau nggak mendidih nanti dia. Ya, pastikan untuk airnya itu mendidih dulu nih, cooking mat semuanya, baru bisa kita masukkan ke dalam sini ya, Chef. Ya. Seperti di prosesnya. Ini kita juga untuk pemakaian minyak atau udonnya itu bisa pakai yang rice noodle atau kayak mie biasa atau bihun atau kue tiaw, itu juga bisa. Nah, itu ada beberapa ya, Chef. Ya. Kalau enggak mie kuning bisa juga. Nih, jadi cooking mat ini adalah salah satu pilihan jika tidak menggunakan udon. Nih, seperti ada bihun, terus ada mie atau biasa ya, Chef ya. Oke, ini sambil proses selanjutnya. Ini Chef, cooking mat semuanya ternyata itu di rumahnya sendiri dan rumah masing-masing. Itu emang benar-benar stay tune banget sama acara kita di sini nih, Chef. Ya, ada salah satu cooking mat nih dari kita lihat di sini, Chef.
Itu atas nama Ibu Devi Indriasmara. Kelihatannya sudah masak juga nih chef di rumah ya. Ya. Nih gimana Bu Devi? Apakah mengalami kesulitan sejauh ini dengan proses yang sudah kita berikan ya untuk ingat semuanya sampai di tahap ini yang akan memasukkan kondimen nih? Karena sesaat lagi kita akan mencampurkan kembali bahan-bahan yang lain ya. Oke. Kita masukkan sini. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi nih, Chef? Kita blend mushroom. Jamurnya ya. Ya. Kemudian Sama tomato cherry-nya. Ini juga kira-kira berapa lama nih chef waktunya untuk ngeblend kalau jamur sama tomato cherry lebih cepat. Ini kurang lebih sekitar 2 menit pun udah boleh. Yang jelas dicampurkan ya. Ya. Oke Mam, jadi untuk yang jamur dan tomato cherry itu tidak memerlukan waktu yang lama karena teksturnya sendiri cukup tipis dan kental ya. Jadi kurang lebih 2 menit saja sudah menciptakan warna dan sepertinya sudah bisa lah ya dicampurkan ke sini ya. Oke. Untuk Mam ada kesulitan untuk proses masaknya? Bisa ditanyakan. Tuh, ya. Chef Tri nih ya salah satu chef profesional. Kapan lagi nih Mam dapat ilmu dari seorang chef? Yuk jangan ragu deh yang mengalami kesulitan mungkin atau kok warnanya nggak sesuai ya seperti apa gitu boleh ya chef ya. Langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom chat kita. Nanti kita bakal bahas. Oke, cooking man semuanya. Nanti kurang lebih seperti ini nih yang sudah dicampurkan udon sama tomato cherry dan juga jamurnya ya chef ya. Oke. Nah, ini adalah hasilnya nih yang sudah kita masak tadi cooking mat semuanya. Di dalamnya ada udon, kemudian ada tomato cherry dan juga jamur. Nah, kita masih menunggu sambil marinasi udah sekali travel mat ya. Oke, sambil kita tunggu hasilnya. Kayaknya sudah mau jadi ya chef ya. Ya betul. Nah, ini kita mau tunjukin juga untuk buat cooking mat semuanya. Ini kurang lebih hasilnya seperti ini yang sudah didiamkan tadi di sana ya chef ya, atau di proses variasi kurang lebih seperti ini. Kita mau deketin lagi. Wow, ini kayaknya lezat banget chef. Nah di sini tadi kan kita pakai tusuk sate atau bambu. Ya, benar tuh jadi cooking mat ya, tidak merubah bentuk sama sekali, tetap kokoh ya chef ya. Iya betul. Tapi jangan lupa harus dicabut. Nih ya, Mam semuanya jangan pernah lupa, pokoknya harus dicabut setelah selesai atau matang ya. Ya luar biasa panasnya. Terus udah diambil ya chef ya. Iya betul. Pilih ovennya. Ya sudah dicabut nih. Masukannya sama chef ya. Jadi bentuknya tetap tegak atau lurus dari apa yang nanti waktu display pertama. Jadi kalau kita nggak pakai tusuk sate atau itu dia akan melengkung atau akan berubah bentuknya. Ya. Kita potong. Oh, dan ini lembut sekali ya chef. Ini buat para pecinta seafood sih kayaknya sudah pada nggak sabar nih chef untuk cobain lobster nih ya. Yang segar, terus gemuk kayak gini dan proses marinasinya sempurna dan menciptakan wah hasilnya nih luar biasa sekali cooking mat ya. Untuk tanda supaya lobsternya tingkat kematangannya ada, di sini warnanya putih. Jadi kalau dia masih sedikit bening atau masih ada sedikit dagingnya masih merah. Itu belum matang secara sempurna ya. Nah ini salah satu indikasi bahwasanya lobsternya itu matang secara sempurna cooking mat adalah warnanya seperti ini. Ya, oke.
kita taruh atasnya. Mhm. Wah, ini warnanya luar biasa nih. Iya. Ya. Habis itu kita putihkan lagi yang kita udah marinate tadi. Oke. Supaya tetap harus panas ya, Mam. Soalnya akan kita udah kalkulasi antara lobster sama udon, jadi kita ini panas, jadi rasanya lebih nikmat. Oke, Ya. ini Chef ada cooking mat yang mau nanya juga nih untuk beberapa bahan yang kita gunakan tadi itu terkait dengan kunyit. Ya. Ini ada yang nanya nih dari cooking mat, kalau seandainya kunyitnya itu dibakar dulu, itu mempengaruhi ini nggak cita rasanya nggak sih, Chef? Ya, Atau yang tidak perlu dibakar atau perlu dibakar nih kalau misalnya mau memberikan sensasi itu kira-kira bakal jadi lama atau nggak sih kalau dibakar gitu? kalau dibakar itu lebih bagus soalnya. Oke. Jadi tapi jangan salah, nanti pas dibakar kita harus peel atau dibersihkan, benar-benar harus bersih. Ya, Mam. Soalnya kalau nanti itu tetap kena crumble atau butiran-butiran yang gosong, itu akan mempengaruhi dalam bikin paste-nya. Oke, gitu. Jadi sebenarnya kalau dibakar tuh lebih baik ya, Chef. Tapi Ya, pastikan itu adalah sisa-sisa bakaran dari kunyitnya itu harus clean dan bersih. Betul. Jangan sampai Ya. meninggalkan bekas. Ya. Jangan meninggalkan. Oke. Yeay, pokoknya semangat ya buat cooking mat semuanya yang ada di rumah ya. Terus karena sesaat lagi kayaknya sudah mau ke tahap plating ya, Chef. Ya, betul. Gimana nih cooking mat di rumah? Apakah sejauh ini menemukan kesulitan atau enjoy mengikuti kelas CSF Virtual Cooking Experience bersama saya dan Chef Tri di sini? Oke. Atau Chef Tri mau kasih nih kiat-kiat lagi boleh deh buat cooking mat. Mungkin ada tips yang tersembunyi gitu untuk sepanjang kita membuat racikan ini nih, Chef. Ada nggak hal-hal yang mau di-share ke cooking mat biar mereka tuh bisa mendapatkan informasi baru? Yang jelas gini, Mem. Kalau suatu masakan dilakukan dengan rasa atau dengan hati yang penuh atau pakai hati ya? Pakai hati, harus pakai hati. Kalau nggak pakai hati nanti hasilnya akan beda. Nah, hasilnya akan beda. Okay. Hasilnya cara bikin paste-nya atau laksa bumbunya itu benar-benar harus harus nikmatin atau prosesnya dinikmatin benar. Oh, ini udah terasa aromanya udah enak atau belum gitu. Atau udah matang atau belum di situ. Nah, ya kuncinya pertama adalah menggunakan hati ya, Chef. Iya, betul. Pokoknya seneng, nggak ada bete, pokoknya cinta deh, kayak kemudian dinikmati prosesnya seperti merawat anak sendiri ya, Chef. Ya, betul. Jadi lebih lebih heart to heart ya. Ketika kita seneng masak, itu pasti hasilnya luar biasa sekali cooking mat ya. Dan jangan lupa ya, Mem, platingnya harus bagus. Nanti hasilnya ada grand prize. Nah, ya. Chef Tri udah kasih tahu bocorannya ya. Platingnya mam semua dan cooking mat di rumah, pokoknya nggak bagus, harus bagus. Gunakan garnish atau apapun yang bisa menciptakan sebuah foto yang estetik. Karena kenapa? Satu grand prize itu menanti cooking mat semuanya. Mana sih grand prize-nya? Kita nginep di Four Seasons. Nah, sama Chef Tri. Enggak ya. Jadi hadiahnya adalah satu voucher weekend stay di Four Seasons Hotel Jakarta. Hari gini staycation kemana lagi kalau orang di Jakarta? Aman, hotel bintang 5, fasilitas oke, kualitas oke, ada Chef Tri di sini ya. Nanti saya yang masakin, Mam. Nah, dijanjiin tuh, Mam ya. Ayo dong, platingnya yang bagus, karena grand prize-nya menanti. Oke, kita lanjut, Chef. Oke, kita akan proses plating ya. Nah, ini adalah proses untuk mencampurkan kuahnya ke dalamnya nih. Oke. Wah, rasanya ini kayaknya enak banget nih, Chef. Betul. Nah, seperti ini, Mam. Ya. Wow. Kasih garnish. Kita campurkan garnishnya. Terus kita potongin sayurnya dulu. Iya, ini kita tambahkan lime untuk menciptakan rasa segar ya, Chef. Betul. Wow, aromanya khas sekali cooking mat ya. Gimana di rumah? Apakah sudah masuk ke tahap plating juga seperti kita di sini ya, Chef? Yap. Oke. Ya, ini kita ada
wortel crackersnya, ada sambal. Oke. Nah, ini tadi sambalnya adalah sambal ebi ya, Chef? Iya. Jadi kalau sambal ebi terserah mau tingkat kepedasannya sama berapa banyak mau waktu naruh di wortel laksanya. Oke. Ya. Ini berarti sudah jadi ya, Chef? Betul. Nah, Sudah jadi. Cooking Mat, ini adalah hasil proses kita tadi dari proses pertama, marinasi dan segalanya. Kita melewati beberapa proses ya. Dan ini adalah hasilnya nih. Wah, ini kayaknya enak banget nih. Dan kita tambahkan dengan ada pangsit crackers, terus ada sambal ebi juga, ada lime ya. Oke. Nah, ini bentukan dari atas. Gimana Cooking Mat semua di rumah? Apakah sudah siap dengan platingnya?